Berikut case study transaksi hulu penjualan aset tetap disusutkan. Neraca PTA dan PTB per 31 Desember 2020. PTA debit dan kredit dengan total masing-masing 2.391.400.000 dan PTB debit dan kredit dengan total masing-masing 900 juta. Informasi tambahan. 1. PTA telah melakukan pembelian 90% kepemilikan saham PTB pada 1 Januari 2020 dengan harga 360 juta sesuai dengan nilai bukunya. Nilai wajar kepentingan pengendali adalah 40 juta, sama seperti nilai bukunya. 2. Selama 2020, PTB melaporkan perolehan laba bersih 56 juta dan membagikan dividen 20 juta. Yang ketiga, PTB melakukan pembelian bangunan milik PTA pada 31 Desember 2020 seharga 250 juta. Bangunan tersebut diperoleh dari PTA pada 1 Januari 2011 pada harga 300 juta. Umur manfaat atas bangunan tersebut diperkirakan 30 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus tanpa nilai residu. Yang keempat, PTB menggunakan bangunan tersebut selama sisa masa manfaat bangunan yaitu 20 tahun. PTB menggunakan metode garis lurus untuk menyusutkan bangunan tersebut dan memperkirakan nilai sisa bangunan adalah 0. Dari soal di atas, maka diminta yang pertama, catatlah jurnal yang berkaitan dengan investasi awal PTA terhadap PTB. Yang kedua, buatlah tabel perhitungan jurnal eliminasi PTA dan PTB. Yang ketiga, buatlah jurnal eliminasi PTA dan PTB. Yang keempat, buatlah kertas kerja konsolidasian PTA dan PTB. Melanjutkan dari teman saya, di sini terdapat prosedur konsolidasian tahun 2020, yakni pencatatan PTA pada tahun 2020. Pada tanggal 1 Januari 2020, investasi pada PTB sebesar 360 juta, pada kas sebesar 360 juta. Ini merupakan pencatatan pembelian saham pada PTB. Jurnal selanjutnya yaitu tanggal 31 Desember 2020. Investasi pada PTB pada bagian laba atas PTB sebesar 50.400.000. Itu didapat dari 56 juta dikali 90%. Mencatat bagian PTA atas laba bersih PTB. Tanggal 31 Desember 2020 mencatat bagian PTA atas dividen PTB sebesar 20 juta dikali 90%. Jurnalnya kas pada debit 18 juta, investasi pada PTB sebesar 18 juta. Pada periode 2020, terdapat transaksi hulu yaitu penjualan bangunan oleh PTA ke PTB pada harga 250 juta. Atas penjualan bangunan tersebut, PTA membukukan keuntungan sebesar 50 juta. Karena sampai dengan akhir periode 2020, bangunan masih dimiliki oleh PTB, maka keuntungan atas penjualan bangunan tersebut belum terrealisasi. PTA harus menangguhkan keuntungan tersebut secara penuh dan melakukan pencatatan sebagai berikut. 31 Desember 2020 mencatat keuntungan hulu yang belum terrealisasi. Bagian debitnya adalah bagian laba atas entitas anak senilai 50 juta, kreditnya investasi pada PTB senilai 50 juta. Berikut merupakan tabel perhitungan jurnal eliminasi. Saldo awal PTA sebesar 360 juta, kepentingan dan pengendali 400 juta, saham biasa 324 juta, saldo laba 76 juta. PTB melaporkan perolehan laba bersih sebesar 56 juta,
Jadi kepemilikan PTA 90%, 56 juta dikalikan 90%, hasilnya 50.400.000. Kepentingan non-pengendali sebesar 10%, 56 juta dikalikan 10%, hasilnya 5.600.000. PTB juga membagikan dividen sebesar 20 juta. PTA 20 juta dikalikan 90%, hasilnya yaitu 18 juta. Kepentingan non-pengendali 20 juta dikalikan 10%, hasilnya 2 juta. Hingga diperoleh saldo akhir PTA sebesar Rp392.400.000, kepentingan non-pengendali Rp43.600.000, saham biasa 324 juta, saldo laba 112 juta. Keuntungan belum terrealisasi sebesar 50 juta rupiah. Saldo akhir disesuaikan yaitu saldo akhir sebesar Rp392.400.000 dikurangi keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 50 juta rupiah dan hasilnya Rp342.400.000. Bagian laba atas PTB yaitu Rp50.400.000 dikurangi dengan Rp50 juta dan diperoleh hasil yaitu sebesar Rp400.000. Berikut jurnal eliminasi atau 1A merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PTA dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal PTA di PTB. 1A. Saham biasa 324 juta di sebelah debit, saldo laba 76 juta di sebelah debit, bagian laba atas PTB 400.000 di sebelah debit, bagian laba kepentingan non-pengendali 5.600.000 di sebelah debit, dividen diumumkan 20 juta di sebelah kredit, investasi pada PTB 342.400.000 di sebelah kredit, kepentingan non-pengendali 43.600.000 di sebelah kredit. Keterangan mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PTB. Selanjutnya adalah bangunan tersebut digunakan oleh PTB sehingga dari sudut pandang konsolidasian, keuntungan penjualan bangunan yang terdapat dalam buku PTA harus dieliminasi. Nilai bangunan dan akumulasi penyusutan juga harus disesuaikan agar mencerminkan nilai perolehan dari pihak non-afiliasi. Jurnal eliminasi yang harus dibuat yaitu keuntungan penjualan bangunan sebesar 50 juta di debit, bangunan sebesar 150 juta di debit, pada akumulasi penyusutan sebesar 200 juta di kredit. Jurnal ini untuk mengeliminasi penjualan bangunan antara PTA dan PTB. Berikut adalah kertas kerja yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian tahun 2020. Pada kertas kerja konsolidasian 2020, pada neraca PTA dan PTB diketahui bahwa laba rugi akun penjualan PTA sebesar 239.700 juta dan PTB sebesar 180 juta. Kemudian pada konsolidasian sebesar 419.700 juta yang diperoleh dari penjumlahan antara saldo penjualan PTA dan PTB. Pada biaya pokok penjualan pada PTA diketahui bahwa PTA sebesar min 140 juta dan PTB min 95 juta. Kemudian saldo konsolidasian sebesar 235 juta yang diperoleh dari penjumlahan antara saldo biaya pokok penjualan PTA dan PTB. Kemudian
pada beban penyusutan dan amortisasi PTA diketahui sebesar min 25 juta dan PTB sebesar min 20 juta. Kemudian saldo pada konsolidasian diketahui sebesar min 45 juta yang diperoleh dari penjumlahan beban penyusutan dan amortisasi PTA dan PTB. Pada beban lain-lain pada PTA diketahui sebesar min 15 juta dan PTB sebesar min 9 juta. Pada konsolidasian diketahui sebesar min 24 juta yang diperoleh dari penjumlahan antara saldo PTA dan PTB. Pada bagian laba atas PTB, PTA diketahui sebesar 400.000. Pada jurnal eliminasi 1A debit sebesar 400.000. Kemudian pada keuntungan penjualan bangunan pada PTA diketahui sebesar 50 juta dan pada jurnal eliminasi 2A debit sebesar 50 juta. Pada laba bersih konsolidasian pada PTA diketahui sebesar 100 juta dan pada PTB diketahui sebesar 56 juta. Kemudian pada jurnal eliminasi pada debit diketahui sebesar 400 juta dan pada konsolidasian diketahui sebesar 115.700 juta. Bagian laba kepentingan non pengendali pada jurnal eliminasi debit 1A diketahui sebesar 5.600.000. Kemudian pada konsolidasian diketahui saldonya sebesar min 5.600.000. Pada bagian induk atas laba bersih pada PTA diketahui sebesar 100 juta dan pada PTB diketahui sebesar 56 juta dan pada jurnal eliminasi debit sebesar 56 juta. Pada konsolidasian bagian induk atas laba bersih diketahui sebesar 100 juta dan pada laporan perubahan saldo laba awal pada PTA diketahui sebesar 176.300 juta, pada PTB sebesar 76 juta dan pada jurnal eliminasi 1A debit sebesar 76 juta dan pada konsolidasian sebesar 176.300 yang diperoleh dari penjumlahan antara saldo laba awal PTA dan saldo laba awal PTB kemudian dikurangi dengan jurnal eliminasi 1A. Kemudian laba bersih dari atas pada PTA sebesar 100 juta, PTB sebesar 56 juta, pada jurnal eliminasi debit sebesar 56 juta dan pada konsolidasian sebesar 100 juta yang diperoleh dari penjumlahan antara saldo laba bersih PTA dan PTB kemudian dikurangi dengan jurnal eliminasi. Kemudian dikurangi dengan dividen diumumkan pada PTA sebesar min 75 juta, pada PTB min 20 juta dan pada jurnal eliminasi 1A
kredit sebesar 20 juta dan pada konsolidasian diketahui sebesar min 75 juta yang diperoleh dari pengurangan antara dividen diumumkan PTA dan PTB kemudian dikurangi dengan jurnal eliminasi. Pada saldo laba akhir PTA diketahui sebesar 211.400 juta dan pada PTB sebesar 112 juta. Pada jurnal eliminasi debit sebesar 32 juta dan pada jurnal eliminasi kredit sebesar 20 juta. Kemudian saldo pada konsolidasian diketahui sebesar 211.400 juta. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pada laporan posisi keuangan. Kas sebesar 299 juta, itu pada PTA, lalu pada PTB sebesar 57 juta rupiah, konsolidasian sebesar 356 juta rupiah. Piutang pada PTA sebesar 600 juta rupiah, PTB sebesar 300 juta rupiah, konsolidasian sebesar 900 juta rupiah. Persediaan pada PTA 265 juta rupiah, PTB 85 juta rupiah, konsolidasian 356 juta rupiah. Lalu investasi pada PTB pada kolom PTA sebesar 342.400 juta rupiah. Masuk pada jurnal eliminasi bagian kredit sebesar 342.400 juta rupiah. Tanah pada PTA sebesar 180 juta rupiah dan PTB sebesar 174 juta rupiah. Jadi konsolidasinya sebesar 354 juta rupiah. Bangunan dan peralatan pada PTA sebesar 450 juta rupiah, PTB 140 juta rupiah. Masuk pada jurnal eliminasi pada kolom debit sebesar 150 juta rupiah. Jadi konsolidasinya sebesar 740 juta rupiah. Akumulasi penyusutan pada PTA 200 juta rupiah, pada PTB 65 juta rupiah. Masuk pada jurnal eliminasi pada kolom kredit sebesar 200 juta rupiah dan konsolidasian sebesar 465 juta rupiah. Lalu dijumlahkan semuanya dari mulai kas hingga akumulasi penyusutan. Pada kolom PTA, hasil dari penjumlahannya sebesar 1.936.400 juta rupiah. Lalu pada PTB sebesar 691 juta rupiah. Lalu pada jurnal eliminasi pada kolom debit sebesar 150 juta rupiah dan pada kolom bagian kredit sebesar 542.400 juta rupiah. Konsolidasian sebesar 2.235 juta rupiah. Itu adalah total asetnya. Lalu utang pada PTA sebesar 850 juta rupiah, pada kolom PTB sebesar 255 juta rupiah. Lalu hasil dari konsolidasiannya sebesar 1.105 juta rupiah. Saham biasa sebesar 875 juta rupiah, PTB
PTB 324 juta rupiah. Lalu masuk pada jurnal eliminasi pada kolom debit sebesar 324 juta rupiah. Konsolidasian 875 juta rupiah. Saldo laba dari atas pada PTA 211.400 juta rupiah, pada PTB 112 juta rupiah. Lalu pada jurnal eliminasi kolom debit sebesar 132 juta rupiah, di kredit 20 juta rupiah dan 43.600 juta rupiah. Lalu konsolidasiannya 20 juta rupiah, konsolidasian 211.400 juta rupiah. Lalu kepentingan non pengendali hanya masuk di jurnal eliminasi bagian kredit 43.600 juta rupiah, konsolidasian 43.600 juta rupiah. Lalu total liabilitas dan ekuitas pada PTA yaitu sebesar 1.936.400 juta rupiah. Pada PTB 691 juta rupiah. Pada kolom debit 456 juta rupiah. Pada kolom kredit 63.600 juta rupiah. Lalu konsolidasinya sebesar 2.235 juta rupiah. 2.235 juta rupiah. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.